Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik para jamaah dari Bani Taslim, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan mengkaji kitab An-Nawaqidul Islam. Ini pembatal-pembatal Islam yang 10 karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Telah berlalu kita pembahasan sihir yang itu adalah pembatal Islam yang ke-7. Sekarang kita masuk pembatal Islam yang ke-8. Waqala rahimahullahu ta'ala an-naqidu as-samin. Pembatal yang ke-8 yaitu mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Jadi pembatal Islam yang ke-8 ini para jamaah adalah mudhaharah dengan kaum musyrikin. Yani saling bahu-membahu dengan kaum musyrikin wa muawanatuhum dan saling tolong-menolong dengan kaum musyrikin wal kafirin 'alal muslimin untuk melawan, untuk menyakiti, untuk mengintimidasi dan menyusahkan kaum muslimin. Nah ini para jamaah, ya semoga kita tidak termasuk di amalan pembatal ini, karena pembatal ini adalah kerjasama seorang muslim dengan orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin, untuk menyakiti kaum muslimin, untuk menzalimi kaum muslimin, untuk menyusahkan kaum muslimin. Nah, di sini beliau rahimahullah membawakan dalil surah Al-Maidah ayat 51. Ini sempat populer waktu itu di negeri kita ya. Ketika kejadian seorang pejabat yang dianggap mengolok-olok ayat ini ayat Al-Maidah ayat 51 yang Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang berwala dari mereka, dari kalian terhadap mereka, maka dia dianggap seperti mereka. Nah ini penting sekali para jamaah. Di sini Syekh rahimahullah membawakan dalil tentang wala wal bara gitu ya. Muwala. Wala itu muwala. Siapa yang dari kalian wala dengan mereka begitu, maka dianggap seperti mereka atau dianggap bagian dari mereka. Maka itu kata fa'innahum minhum ini merupakan sisi pendalilan bahwa berwala dengan orang-orang kafir itu termasuk jenis pembatal keislaman. Kemudian pertanyaannya di sini, apa hubungannya antara wala dan mudhaharah dan muawanah? Karena di sini kalau diperhatikan Syekh menyebutkan tentang pembatal Islam yang ke-8 adalah mudhaharah dan muawanah dengan orang-orang kafir. Bahu-membahu
tolong menolong dengan orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Tapi dalilnya beliau menggunakan dalil wala. Siapa yang dari kalian wala dengan mereka, orang-orang kafir, maka dianggap bagian dari mereka. Lantas apa hubungannya antara mudhaharah, muawanah, dan wala? Ya. Nah, ini perlu diperhatikan para jamaah. Dijelaskan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah bahwa wala itu atau mualah itu bentuknya ada 3 gitu. Ya. Mualah atau wala itu bentuknya ada 3. Kalau kita melakukan salah satu darinya, maka kita dianggap bagian dari mereka, orang kafir. Kalau mualah dengan orang kafir, yang itu bentuknya ada 3, kalau kita melakukan salah satu, maka kita dianggap seperti mereka. Nah, itu mualah itu apa saja? Ya, ini mohon diperhatikan, ini bahaya sekali. Bisa jadi orang yang duduk-duduk saja di kantornya bisa batal Islamnya gara-gara ini. Gara-gara mualah. Bisa jadi dia hanya diam di rumah, tapi bisa jadi dia batal Islamnya gara-gara mualah ini. Jadi mualah ini para jamaah ada 3 bentuknya. Pertama, al-mahabbatu bil qalbi. Cinta dengan hatinya. Jadi mencintai orang kafir dengan hatinya begitu. Mencintai orang kafir dengan hatinya. Ini termasuk jenis wala yang pertama. Yang kedua, baru di bab ini, mudhaharah 'alal muslimin. Bahu-membahu dengan mereka, tolong-menolong dengan mereka untuk melawan kaum muslimin. Itu jenis wala yang kedua. Adapun jenis yang ketiga adalah as-sana'u wal madhu lahum. Menyanjung-nyanjung dan memuji-muji orang kafir. Ini dianggap muwalah. Dianggap wala. Maka itu, para jamaah, salah satu dari 3 ini, kalau dikerjakan, maka kita masuk di ancaman ayat Al-Maidah 51 ini. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Ya. Kalau lengkapnya ayat ini kan disebutkan dari awal peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Wali itu pemimpin, penolong, pelindung, teman akrab dan seterusnya. Dilarang sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Kenapa? Ba'duhum awliya'u ba'din. Karena mereka itu pemimpin bagi mereka sendiri. Mereka adalah pemimpin atau wali dari kelompok mereka sendiri. Kaum muslimin nggak boleh menjadikan mereka sebagai wali. Maka itu kalau dilanggar, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Maka itu barang siapa yang dari mereka kalian wala dengan mereka, di antaranya menjadikannya pemimpin, maka ini termasuk dianggap dari mereka. Nah, ini para jamaah, ini sempat menjadi fitnah ya di negeri kita kaum muslimin. Tiga-tiganya ini, wala 3 ini ya, muhabba bi qalbi, ya, cinta dengan hatinya, mudhaharah dengan mereka, dan menyanjung dan memuji orang kafir, itu bisa diamalkan sekaligus ketika kita mengangkat pemimpin orang kafir. Itu pernah terjadi kemarin. Kita ambil contoh saja yang sudah terjadi. Kaum muslimin mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Waktu itu sebagai gubernur. Padahal kata Allah, ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka itu pemimpin bagi mereka sendiri, bukan kita. Bukan kita. Tapi mereka orang kafir ya pemimpinnya orang kafir. Tidak boleh memimpin kaum muslimin. Akibatnya apa? Ketika mereka telah mengangkat seorang pemimpin kafir, memimpin kaum muslimin, akhirnya 3 wala ini bisa terjadi. 3 wala ini bisa terjadi. 1, bisa cinta dengan hatinya. Dan ini terjadi. Ternyata banyak juga kaum muslimin yang mencintai pemimpin kafir tersebut. Karena dianggapnya
adil, dianggapnya tegas, anti korupsi dan semisalnya, akhirnya bisa mencintai dengan hatinya. Maka dia sudah masuk, termasuk jenis wala yang pertama. Bisa batal Islamnya meskipun dia di rumah. Yang kedua, bisa terjadi mudhaharah dengan dia untuk menyusahkan kaum muslimin. Jadi ada sebagian muslimin yang kerjasama dengan pemerintah kafir, pemerintahnya itu pemimpin yang kafir itu untuk menyusahkan kaum muslimin. Bisa jadi seperti itu, bongkar masjid, yang merobohkan masjid, atau menyusahkan fasilitas-fasilitas Islam dan semisalnya. Dan sempat terjadi yang seperti itu. Jenis wala yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi dia menyanjung-nyanjung dan memuji-muji orang kafir itu. Dan ini terjadi. Dan kita saksikan kan pemimpin kafir tersebut banjir pujian. Dan yang memuji orang-orang muslim. Karena dia apalah, dia tegas atau dia bela orang cilik, abang cilik atau anti korupsi dan sebagainya, dibela, ada disanjung-sanjung. Itu meskipun non muslim tapi baik daripada yang muslim tapi korupsi. Nah, seperti ini. Ini kan termasuk menyanjung-nyanjung, memuji-muji orang kafir. Nah, ini termasuk jenis wala. Jenis wala kalau dilakukan maka dia terancam di Al-Maidah 51 ini. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Siapa yang dari mereka, dari kalian wala dengan mereka, diantaranya menyanjung-nyanjung, memuji-muji, maka dia dianggap bagian dari mereka. Alhamdulillah. Nah, ini para jamaah. Ya, artinya di sini pelajaran buat kita bahwa sehebat apapun orang kafir, jangan dipuji, begitu ya. Sebesar apapun manfaat yang kita dapatkan dari orang kafir, jangan dipuji, Pak. Jangan disanjung-sanjung. Ya, sehebat apapun negeri kafir itu, ya, baik persenjataannya ataupun apanya begitu. Berisik ya, Pak? Terganggu, Pak? Enggak, Ustaz. Oh, enggak. Ini ada bengkel di sebelah ini soalnya. Ya, intinya seperti itu. Jadi sehebat apapun orang kafir, jangan dipuji, Pak. Terus kalau kita dapatkan manfaat dari orang kafir itu, ya seperti kecanggihan teknologi, handphone dan semisalnya, yang dipuji adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dipuji adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan orang kafirnya. Misalkan, wah hebat ya orang Jepang, bisa buat ini, buat itu. Enggak boleh. Kita enggak boleh muji orang kafir. Apa hebat orang Jepang, disiplin apa dan semisalnya, enggak boleh. Kita tidak boleh sama sekali memuji-muji orang kafir dan negara kafir. Karena kalau kita puji, kita sanjung-sanjung, maka kita terancam di surah Al-Maidah 51 ini. Kita dianggap wala dengan mereka karena menyanjung-nyanjungnya, ya memuji-mujinya gitu. Nah, itu para jamaah tentang muwalah gitu ya. Jadi hati-hati mencintai orang kafir dengan hatinya, kemudian tolong-menolong dengan mereka, tolong-menolong dengan mereka untuk melawan kaum muslimin, untuk menyusahkan kaum muslimin, untuk mengintimidasi kaum muslimin dan semisalnya. Hati-hati juga dengan menyanjung-nyanjung dan memuji-muji mereka, karena ini semua termasuk dari jenis muwalah yang akhirnya bisa membatalkan Islam. Ya. Baik, sekarang permasalahan mudhaharah, mudhaharatul kuffar alal muslimin. Tolong menolong bahu membahu dengan orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Di sini ada beberapa jenis, Pak. Dan
tidak semuanya dianggap kafir. Karena ada beberapa jenis mudhaharah yang secara zahir dia tampak saling tolong menolong dengan orang kafir, tapi tidak dianggap kafir. Tadi tidak dianggap batal Islamnya. Maka itu kita sebutkan beberapa jenis mudhaharah tolong menolong dengan orang kafir beserta hukumnya. Ya. Ditutup apa lebih ringan kan? Kalau apa jelas Ustaz. Jelas. Oh, jelas nih. Ini suara Oh ya. Yang lainnya Ya enggak. jelas. itu soal berisik banget ini. Oke, berarti saya lanjut. Jadi di sini ada beberapa jenis mudhaharah ya Pak, mohon diperhatikan dengan berbagai hukumnya. Satu, yang pertama, mudhaharah dengan orang kafir untuk melawan kaum muslimin disertai rasa cinta kepada mereka terhadap kekufurannya. Maka ini yang dimaksud dalam bab ini pembatal Islam. Ya, seperti contohnya sebagian kaum muslimin kerjasama dengan Israel atau dengan Yahudi untuk memerangi kaum muslimin begitu. Ya, ini saya ambil contoh yang gampang saja ya, mungkin pernah tahu kisah-kisah yang terjadi di Afghanistan atau yang di Suriah dan semisalnya. Jadi ada orang-orang Islam yang katanya itu Syiah seperti itu, kerjasama dengan orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin yang memeranginya gitu. Tapi kerjasama mereka itu dilandasi rasa cinta gitu. Ya maklum ya, karena orang-orang Syiah itu memang turunan Yahudi. Jadi orang Syiah kan ngaku muslimin begitu. Kerjasama dengan orang-orang kafir, dengan orang Yahudi untuk melawan kaum muslimin yang lain, disertai rasa cinta gitu. Disertai rasa cinta terhadap agamanya gitu. Ridho dengan agamanya. Ya ini ya, seperti ini termasuk jenis mudhaharah yang termasuk pembatal Islam dan intinya mudhaharah di sini. Kemudian yang kedua, jenis mudhaharah ini mudhaharah dengan mereka orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin, tapi bukan pilihannya sendiri. Dia dipaksa untuk kerjasama dengan orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Nah, ini terjadi waktu itu di Makkah di masa Nabi. Orang-orang yang tidak mau hijrah dari Makkah akhirnya dipaksa untuk menjadi pasukan orang kafir melawan Nabi di perang Badar. Ya. Jadi orang-orang muslimin yang di Makkah waktu itu enggan untuk hijrah karena sayang terhadap rumahnya, terhadap hartanya, jadi mereka memilih tetap tinggal di Mekah di bawah pemerintahan orang kafir. Akhirnya ketika terjadi peperangan, perang Badar, orang kafir butuh pasukan, akhirnya yang tinggal di situ sebagai penduduk pun muslim pun dianggap sebagai pasukan jadi dipaksa untuk menjadi pasukannya, kayak wajib militer seperti itu. Sehingga terjadilah kaum muslimin bersama orang kafir memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar. Nah di sini apakah mereka batal Islamnya? Jawabannya karena mereka ini dipaksa untuk menjadi pasukan kafir melawan Nabi, bukan karena pilihannya sendiri. Mereka tidak suka dengan orang kafir, karena paksaan itu terpaksa mereka ikut dalam pasukan kafir. Makanya seperti ini dia tidak dianggap batal Islamnya, ya. Karena terpaksa gitu. Karena terpaksa. Tapi bahaya yang seperti ini, bisa jadi ini menjadi wasilah wala dengan orang kafir. Maka itu Islam memutus wasilah menuju kejadian ini, diantaranya apa? Dilarang hijrah ke negeri kafir. Karena kalau hijrah ke negeri kafir, akhirnya dijadikan
ada wajib militer di situ, akhirnya jadi bisa jadi pasukan mereka dengan sendirinya karena berada di situ gitu. Ya, maka itu tidak boleh kita hijrah atau tinggal menetap di negeri kafir karena nanti dikhawatirkan terjadi sesuatu akhirnya kita terpaksa menjadi pasukan mereka itu untuk melawan kaum muslimin. Tapi yang penting untuk kejadian ini karena dia terpaksa maka dia tidak dianggap kafir karena terpaksa, dia dipaksa untuk menjadi pasukan orang-orang kafir gitu. Karena sebab dia tinggal di negeri orang kafir itu. Nah, kemudian yang jenis ketiga dari mudhaharah ini, dia kerjasama dengan orang kafir untuk melawan kaum muslimin, pilihannya sendiri, tidak dipaksa, tapi dia tidak suka dengan orang kafir itu. Ya, dia tidak suka dengan orang kafir itu. Nah, ini gambarannya seperti yang terjadi konflik di antara kaum muslimin di Timur Tengah waktu itu. Kaum muslimin A bermusuhan dengan kaum muslimin B di satu negeri. Kaum muslimin A ini ingin menjatuhkan pemerintahan kaum muslimin B, tapi nggak punya tenaga, nggak punya power, nggak punya pasukan. Akhirnya dia kerjasama dengan pasukan kafir untuk menjatuhkan pemerintahan kaum muslimin A itu. Tapi aslinya dia tidak suka dengan orang kafir itu. Dia butuh tangan saja. Dia butuh senjata untuk membantunya untuk merobohkan pemerintahan kaum muslimin yang saat itu berkuasa gitu. Dan ini sempat terjadi di Timur Tengah seperti itu. Tapi kaum muslimin B ini tidak suka aslinya dengan orang kafir itu. Dia cuma butuh pasukannya saja supaya hajatnya tercapai untuk merobohkan kekuasaan kaum muslimin A ini, gitu, seperti itu. Nah, di sini dia termasuk dosa besar, tidak termasuk pembatal Islam, karena dia masih membenci agamanya orang kafir. Meskipun minta bantuan mereka, tapi masih benci dengan agamanya, itu masih menyelamatkan dia dari batalnya Islam. Tapi ini sekali lagi wasilah menuju pembatal Islam karena khawatir nanti dia akan wala gitu. Kalau sudah menang ditolongkan akhirnya jadi nyanjung-nyanjung, jadi muji-muji, jadi cinta dan semisalnya. Maka ini hukumnya haram juga, nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya. Kemudian jenis keempat dari mudhaharah ini adalah mudhaharah dengan orang kafir untuk melawan orang kafir yang terjadi perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya. Jadi tolong menolong dengan orang kafir untuk melawan orang kafir juga, tapi orang kafir yang terlibat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ini hukumnya haram ya, karena orang kafir yang sudah terjadi perjanjian damai dengan kaum muslimin, ini namanya kafir mu'ahad namanya. Seperti di sini, kedutaan itu yang dari negeri-negeri kafir, karena dia sudah menjalin perjanjian damai dengan negeri kita, maka mereka harus terlindungi, tidak boleh diperangi. Maka itu kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang memerangi kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Di antara bentuk kafir mu'ahad itu diantaranya yaitu kedutaan, kedubes ya, duta besar negeri kafir kalau sudah di sini berarti dia sudah terjadi perjanjian damai dengan Indonesia, maka dia harus dilindungi. Memeranginya adalah haram, bahkan kata Nabi, siapa yang memerangi kafir mu'ahad tidak akan mencium baunya surga. Ya. Padahal kalau panjenengan pada ingat kejadian ngebom kedutaan dulu, ya kan, kedutaan Australia apa itu yang dibom dengan dalih jihad katanya. Ya, beberapa kejadian itu kedutaan besar kan dibom oleh orang-orang garis keras itu dengan dalih jihad katanya, jihad terhadap orang kafir. Padahal yang mereka jihad itu siapa? Yang mereka jihad itu orang-orang mu'ahad.
orang kafir muahad yang sudah terjadi perjanjian damai dengan kaum muslimin. Atau satu lagi kafir musta'man, kafir yang dalam kondisi aman di negeri kita, seperti turis dan semisalnya, itu dilindungi oleh pemerintah kita dalam posisi aman, maka itu dia masuk kafir musta'man. Nah, maka itu ketika mereka menyangka ngebom kedutaan itu adalah bagian dari jihad fisabilillah, padahal Nabi mengatakan siapa yang memerangi atau membunuh kafir muahad tidak akan mencium baunya surga. Ya, jauh sekali. Inilah akidah yang salah ya para jamaah, jadi hati-hati. Hanya memahami sebagian dalil dari agama, akhirnya terjatuh dalam kesalahan yang fatal ya. Seperti orang-orang ini, orang-orang yang ngebom ini, orang-orang yang radikal ini, dalilnya orang kafir harus diperangi sehingga mereka ngebom kedutaan, ngebom turis-turis dan semisalnya, padahal mereka adalah orang kafir yang dalam Islam dilindungi, kafir muahad ataupun musta'man. Siapa yang membunuh mereka, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal khayalannya para teroris itu apa? Mereka sekarang sekolah di surga, ya. Mereka sekarang sudah bersama bidadari di surga. Ya, karena salah satu rekaman yang pernah kita lihat di itu kan peledaknya itu kan sempat ngerekam gitu. Jadi kalau katanya kalau rekaman ini sudah kalian dengar, maka saya sekarang berada di surga bersama 72 bidadari, katanya begitu. Setelah itu dia ngebom kedutaan Australia waktu itu kan. Jadi rekaman pesannya itu diterima oleh polisi, disebarkan gitu. Ketika rekaman ini kalian dengar, maka sekarang saya sudah berada di surga katanya bersama para bidadari. Ya, padahal yang dia bom itu kafir muahad. Yang dia bom itu kafir muahad. Sedangkan Nabi bilang bahwa kafir muahad, membunuh kafir muahad tidak akan mencium baunya surga. Gimana dia bersama bidadari mencium saja enggak gitu. Nah, seperti itu para jamaah. Jadi bahaya itu orang-orang radikal itu semangat tanpa ilmu. Keluar jihad tapi tidak ngerti fikih jihad ya. Dia tidak ngerti fikih jihad. Akhirnya jadinya fatal bagi mereka itu. Yang harapannya masuk surga justru Nabi mengatakan tidak akan pernah mencium baunya surga gitu. Ya, para jamaah, itu kurang lebih ringkasannya dari pembahasan mudhaharah dengan kaum musyrikin. Ya, persisnya adalah pembahasan wala dengan mereka. Ini bisa membatalkan Islam. Yang bentuknya wala adalah mencintai dengan hatinya, kemudian tolong-menolong bersama mereka, bahu-membahu dengan mereka untuk melawan kaum muslimin, dan menyanjung-nyanjung serta memuji-muji orang kafir. Ini termasuk bagian dari wala yang diancam batal Islamnya. Mungkin itu para jamaah sekalian. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan, saya kembalikan ke moderator. Dari saya cukup. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Ya, Ustaz, jazakumullah khair atas materi yang disampaikan pada sore hari ini, pembatal Islam tentang wala dengan kaum kafir. Kami persilahkan pada jamaah sekalian untuk memanfaatkan waktu ini untuk dialog atau bertanya. Kami persilahkan. Sementara dari saya, Ustaz, bahwa walak dengan orang kafir ya, jadi mencintai dengan hatinya. Ini bagaimana kaitannya dengan seorang laki-laki yang nikah dengan orang kafir, orang Nasrani,
Ini kan jelas ini merupakan bentuk dari mencintai. Ah, Bagaimana? ya, ya ini masalahnya di sini. Jadi Islam di mana Islam mengizinkan laki-laki Muslim menikahi perempuan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dengan syarat-syarat yang mengiringinya. Islam mengizinkan. Jadi syariat Islam mengizinkan. Akhirnya ketika itu terjadi, maka nggak bisa dihindari mencintai istrinya, yang itu dia ahli kitab gitu. Dan ini sudah dibahas Pak di para ulama, di antara Syekh Shalal Fauzan, ini beliau membahasnya. Intinya begini, kalau cinta itu cintanya insan gitu ya, mencintai istrinya, tabiat mencintai pasangan begitu. Saya cintai istri saya karena dia taat, cantik dan semisalnya, bahwa ini cinta tabiat, maka itu boleh gitu. Karena tabi'iyah itu tidak masuk dalam pembahasan hukum Islam. Tabiat ya, cinta tabiat, takut tabiat seperti itu tidak termasuk dalam pembahasan Islam. Jadi mencintai istrinya, kalau itu cinta karena dia fisiknya, itu dimaafkan karena itu cinta tabiat. Tapi kalau mencintai plus cinta agamanya begitu, mencintai agamanya, nah ini masuk dalam pembahasan ini. Jadi kalau dia bisa membatasi cinta itu hanya sekedar cinta manusiawi, cinta ihsani ya, sesama manusia normalnya orang cinta seperti apa, itu masih diizinkan. Jadi nggak masuk dalam pembahasan ini. Kalau sudah mencintai agamanya, dibela-bela agamanya, ya, sampai menyusahkan kaum muslimin, hanya membela orang kafir, nah ini masuk pembahasan nih. Kan sekarang lagi musim-musimnya ini Pak. Membela orang kafir, menyusahkan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin dikasih aturan-aturan yang menyusahkan untuk menyenangkan orang kafir. Ini nggak boleh Pak, seperti ini. Itu sudah kebablasan. Kalau cintanya suami kepada istrinya, cinta karena manusia, itu boleh. Tapi kalau sampai masuk cinta kepada agamanya, dibela-bela dia untuk dan menyusahkan kaum muslimin, mana ini masuk pembahasan mualah ini, mudhaharah. Ya jangan sampai naudzubillah itu hanya karena membela orang kafir, kaum muslimin disusahkan itu. Jadi aturan diarahkan kepada kaum muslimin sehingga mereka susah gitu. Hanya sekedar menyenangkan orang kafir, menolong orang kafir. Ya ini parah sudah Pak, yang seperti itu. Ya kalau tabiat boleh, intinya enggak termasuk dari pembatalan ini. Wallahu a'lam. Bisa dipahami Pak? Ya Ustaz, bisa kita dibedakan. Oke. Silakan yang lainnya dimanfaatkan waktunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada beberapa yang mau saya tanyakan. Oke Pak. Yang pertama, kalau kita orang Muslim hubungan kerjasama dagang itu gimana? Oke. Yang kedua, tadi saya tertarik sama suami istri itu. Teman saya. Yang kedua apa tadi Pak? Yang kedua? Tertarik yang mana? Tadi saya tertarik sama pembahasan suami istri itu ya Ustadz ya. Oh, oke. Saya punya teman ya Ustadz. Saya punya teman. Dulu nikahnya itu Islam. Oke. Awalnya yang istri itu Kristen. Dia pakai Islam. Tapi setelah berjalan kurun waktu sekian tahun, dia sekarang aktif lagi di Kristen gitu, ke gereja, kemana gitu. Nah, tapi suaminya itu taat itu, Ustadz, taat Muslimnya gitu ya. Artinya mungkin kan dia mencintai fisiknya mungkin, tidak mencintai agama. Nah itu bagaimana? Yang ketiga ya,
Yang Nggih, ketiga, Pak. tadi dagang ya. Yang ketiga, apa di negara Arab itu masih ada orang-orang kafir itu, Ustadz? Kafir atau orang-orang apa? Nggih, Kristiani gitu. nggih, Terima nggih. kasih, Ustadz. Nggih, Pak. Nah, ini pertanyaannya bagus ini, bagus-bagus pertanyaannya. Memang dari pembahasan ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dari Pak Hamdan tadi, menikah dengan orang kafir akan ada cinta dengan hatinya. Kemudian yang kedua ini tentang perdagangan dengan orang kafir yang kita sekarang seperti itu, bisnis dengan orang Cina gitu, bisnis dengan orang kafir. Dan alhamdulillah ini termasuk ruang yang diizinkan oleh Islam untuk kita. Sebab Nabi sendiri muamalah dengan Yahudi di pasar. Ya, sampai terakhir beliau wafat pun masih ada barang yang digadaikan Nabi ke Yahudi, baju perangnya itu untuk gandum, ini gandum itu, sekarung gandum begitu. Nabi menggadaikan baju besi itu sebagai jaminannya itu. Al-muhim untuk muamalah murni tijari gitu, perdagangan, kita alhamdulillah dikasih ruang sama Islam. Boleh dengan syarat tapi Pak ya. Dengan syarat tidak mengarah kepada mendukung agama mereka, syiar mereka, atau memberikan kekuatan pada pasukan mereka. Contohnya dengan pedagang material gitu ya. Terus ada orang-orang kafir belanja ke situ untuk bangun gereja. Nah ini nggak boleh. Yang seperti ini nggak boleh. Atau yang kedua, perdagangan yang membuat syiar mereka semakin tampak ya. Ini juga nggak boleh. Misalkan dengan berdagang sesuatu untuk mereka, syiar mereka. Seperti apa? Kembang api misalkan ya. Seperti tahun baru, lilin untuk acara mereka dan semisalnya lah. Maksudnya untuk acara mereka loh maksudnya. Untuk syiar-syiarnya. Baju Santa Claus itu mereka apa? Jadi dengan dagang itu untuk syiarnya orang kufar ini haram, nggak boleh. Yang ketiga, perdagangan yang nggak boleh adalah untuk menambah kekuatan pasukan mereka, seperti peralatan perang untuk membantu mereka. Jadi kita punya senjata dibeli mereka untuk kekuatan mereka nggak boleh. Termasuk juga ilmu strategi perang untuk mengajarkan mereka nggak boleh seperti itu. Artinya kalau sekedar tijari murni hanya untuk hajat sehari-hari seperti beras, minum, untuk makanan pokok itu alhamdulillah syariat mengizinkan. Sebab Nabi sendiri seperti itu, berdagangnya di pasar seperti itu. Ya, pokoknya dijaga tiga tadi itu Pak. Untuk wasilah tiga itu tetap kita nggak boleh. Tidak boleh untuk bermuamalah atau berdagang dengan mereka. Ya. Kemudian yang kedua tadi itu, jadi menikahi ahli kitab itu boleh satu kalau laki-lakinya muslim yang kuat, itu syaratnya. Kemudian ahli kitabnya ini Pak, ini perlu. Ahli kitabnya ini adalah ahli kitab yang taat Pak sebenarnya. Jadi dia di Al-Quran disebutkan wal muhsanat min ahlil kitab hillul lakum begitu. Jadi muhsanat dari ahlu kitab halal bagi kita. Muhsanat itu apa? Muhsanat itu para wanita yang ahli kitab tapi taat, tidak menyelisih kitabnya. Dia menutup aurat, dia tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, apalagi pacaran, apalagi berzina. Dia wanita suci tapi dari ahli kitab. Dia berhijab, dia berjilbab itu. Jadi kalau jenengan tahu orang Yahudi yang asli itu di daerah Syam itu berhijab bahkan bercadar gitu. Nah, itu ahli kitab yang seperti itu yang boleh Pak. Bukan seperti sembarang Kristen terus boleh dinikahi, nggak boleh ya, karena itu pernikahan dengan syarat ketat itu termasuk. Menikahi perempuan kafir boleh, syaratnya satu ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yang kedua dia muhsanat, ya. Dia adalah wanita yang terjaga gitu. Orang yang baik-baik gitu, bukan orang yang liar berhubungan bebas dengan laki-laki, itu nggak boleh, haram hukumnya. Yang ketiga, prosesnya harus proses Islami. Dan yang keempat, laki-laki ini harus kuat agamanya dan insya Allah aman dari ikut murtad begitu.
Jadi kalau kasusnya yang tadi jenengan ceritakan itu, selama laki-laki itu masih kuat di posisinya Islamnya, itu sebenarnya nggak masalah. Cuman tadi itu dugaan saya dia tidak terpenuhi syaratnya untuk menikahi ahli kitab gitu. Oke, belum terpenuhi syaratnya. Jadi kalau kita mau nyari ya, istri dari ahli kitab itu ada di daerah Syam situ. Kaum Nasraninya juga berhijab. Saya pernah tahu orang-orang berhijab itu ternyata itu Yahudi, bercadar itu. Ternyata orang Yahudi, tapi yang taat pada kitabnya. Orang Nasrani yang taat pada kitabnya itu bagus, Pak. Nggak seperti orang-orang Kristen sekarang gitu. Nah, kalau nemu seperti itu, silakan kalau mau begitu ya. Tentunya lebih baik mana, jelas lebih baik muslimah gitu. Cuman itu boleh seperti itu. Itu boleh untuk dinikahi. Harapannya apa? Harapannya dia akan ikut kita nanti masuk Islam gitu. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi, apakah di Arab Saudi masih ada orang kafir? Jawabannya ada kecuali di Mekah Madinah, Pak. Mekah Madinah itu kalau jenengan umroh itu kan di perbatasan ada pelang hijau itu. Kalau dari wilayah Najd ya, kalau dari wilayah Riyadh itu ada pelang hijau, ada dua, satunya abang ke kanan, satu ke kiri. Kalau yang ke kanan itu tulisannya non-Muslim way begitu. Nah, itu jalannya non-Muslim, dia tidak boleh masuk Taif, tidak boleh masuk Taif, tidak boleh masuk Mekah. Dia harus ke kanan terus ke arah Jeddah atau kembali ke Riyadh. Tapi kalau yang kiri itu tulisannya Muslim way gitu. Thariqul Muslimin gitu tulisannya. Thariqul Muslimin. Jadi orang Islam boleh masuk situ menuju Taif dan menuju Mekah. Artinya yang saya tahu sampai sekarang, sampai terakhir saya di sana itu ya sekitar tahun 2008 sampai 2010 itu, Makkah Madinah masih dibersihkan dari orang kafir, Pak. Nggak ada. Kecuali satu pernah lihat saya, di Mekah itu ada bule waktu itu. Saya tanya, ini siapa ini? Bule kok ada di Masjidil Haram? Ternyata dia teknisi. Dia teknisi eskalator. Artinya dia teknisi untuk bangun kecanggihan teknologi yang di Masjidil Haram itu dikecualikan dan diawasi. Itu yang dikecualikan dan diawasi. Itu saya lihat orang bule di situ di Masjidil Haram itu. Ternyata dia memang teknisi canggih yang didatangkan untuk bawa alat-alat dari sana untuk eskalator, untuk apalah, untuk kecanggihan situ gitu. Itu diizinkan dengan pengawasan ketat. Tapi kalau tinggal enggak. Kalau mukim di situ enggak boleh. Untuk Makkah Madinah enggak boleh. Tapi selain itu ada, Pak. Jadi selain itu apalagi di Jeddah ya, Jeddah. Terus pinggir-pinggir itu misalkan Dammam. Ya, itu kalau pinggir-pinggir perbatasan biasanya sudah ada orang kafir. Meskipun tetap tidak menyolok gitu. Ada bahkan mereka berkerudung juga kadang-kadang. Ya, karena ikut aturan harus gitu. Tapi untuk mukim di Mekah Madinah sudah nggak boleh. Waktu saya di sana itu sudah nggak ada gitu, kecuali yang dikecualikan gitu, seperti itu. Dan wallahu alam sekarang ya, saya nggak tahu Pak. Kalau sekarang sudah terbuka soalnya Saudi sudah menjadi mau rencana megapolitan itu nggak tahu sekarang orang kafir itu bebas masuk apa enggak, saya nggak tahu. Karena terakhir saya 2010-2008 itu masih menjalankan perintah Nabi. Jadi pemerintah Saudi itu menjalankan hadis Nabi yang Nabi mengatakan layab ko bisa fi jazirah Arab dinan. Tidak boleh tersisa dua agama di jazirah Arab gitu. Dan itu alhamdulillah masih dipisah itu. Tidak boleh tersisa dua agama di jaziratil Arab. Masih terjaga, tapi tidak tahu sekarang, Pak. Wallahu alam. Itu yang saya tahu. Ya kalau tahun 2015 itu saya lihat memang di Jeddah itu udah pakai celana jeans, pakai apa itu kaos
kaos blong gitu ya. Nggih, niku orang kafir loh. Iya, itu di Jeddah itu. Kalau saya lihat itu. Tapi kalau di Mekah nggak saya lihat itu. Nggih, kalau di luar Mekah masih ada Pak, orang Taiwan kadang-kadang kan. Biasanya kan mereka datangkan apa bagian laporat itu, laporat atau apa namanya suster-suster dari Taiwan, dari Filipina. Itu masih ada saya lihat di selain Mekah ada di Riyadh atau di kota-kota kecil itu saya masih menyaksikan gitu. Tapi tetap ikut aturan Pak, nggak boleh sembarangan, tetap pakai kerudung gitu. Nah, masih diizinkan di situ bermukim dan mencari kerja di situ boleh. Tapi untuk Mekah Madinah sudah nggak boleh waktu itu loh ya. Tapi sekarang saya nggak tahu. Wallahu alam. Sekarang katanya sudah terbuka, eranya sudah terbuka gitu. Ya wallahu alam gitu. Ya, makasih Ustaz atas Nggih Pak. pesannya. Nggih, sami-sami. Sudah, Pak Hamdan? Mic-nya Pak. Mute. Unmute. Oh iya. Oke, syukran Ustaz. Demikian penyampaian materi di sore hari ini dan disambung dengan dialog sudah berlalu berjalan dengan baik, dan untuk itu kami